Halo teman-teman semua, kembali lagi di Mahadewa Podcast bersama aku Ari. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang dekat sama diri kita tentang self confidence atau rasa percaya diri bersama salah satu mahasiswa keren dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang baru-baru ini mengikuti lomba pembaca puisi nasional. Jadi penasaran kan gimana penampilan dia dan rasa percaya diri dia saat tampil pertama kali, dan apa hubungannya sama cita-citanya dia yang katanya mau menjadi seorang pendidik atau guru. Jadi yuk kita sama-sama dengar ceritanya bersama Tia. Halo Tia. Hari, apa kabar? Iya, makasih ya udah datang ke Mahadewa Podcast kita hari ini. Sama-sama, terima kasih udah undang Tia juga ya di sini. Oke Tia, Tia kalau boleh tahu nih, kan ini kalau aku dengar nih, Tia nih berarti lomba pertama nasional, lomba pertamanya. Ada nggak sih Tia momen-momen yang berkesan? Boleh nggak sih di-sharing ke teman-teman semua? Oke, jadi ada beberapa momen-momen terkesan ya. Pertama kali ikut lomba puisi dan itu individu. Sebelumnya aku sih udah pernah ikut lomba ya, cuman itu lombanya kayak bergu. Jadi susah, senang, sedih, groginya tuh bareng-bareng. Nah, kalau ini kayak individu jadi Tanggung sendiri. Iya, bebannya sendiri, kayak senang, susah, sedihnya itu dan groginya apalagi itu benar-benar sendiri. Nah, itu kesan pertama yang kayak waduh, mau gaji mental banget nih. Oke, yang kedua itu dimana pada saat lomba kan Tia ini lombanya nggak di Bali, di luar Bali. Dimana Tia tuh banyak banget ketemu teman-teman dari luar pulau. Jadi di situ tuh mereka pakai baju adat, terus gimana sih logat mereka ngomong itu kayak seru banget, kayak asik banget gitu sih. Jadi ketemu teman-teman baru itu adalah salah satu pengalaman terbaik buat Tia sih, yang berkesan menurut Tia. benar-benar. Ya kalau boleh tahu nih, kan ini lomba pertama sendiri gitu ya, nasional, apalagi ada nggak sih persiapan khusus dari Tia untuk mengikuti lomba ini? Untuk persiapan khusus di bagian puisinya itu tentunya kita harus kalau dari aku ya, aku tuh kayak baca puisi itu berulang-ulang. Supaya apa? Supaya aku ingat. Yang kedua adalah belajar mengintonasi suara itu loh. Jadi gimana rendah, tingginya nada suara aku. Yang ketiga itu ekspresi. Nah, ekspresi ini akan berkesinambungan dengan pesan yang akan disampaikan dalam puisi itu. Bagaimana ketika puisi itu mengacu pada kesedihan, kita juga harus mampu membuat ekspresi sedih. Kalau marah ya marah, kalau senang ya senang. Untuk persiapan dari diri sendiri, terutama di bagian mental, tentunya ada gimana aku tuh harus yakin terhadap diri aku sendiri. Aku harus percaya sama diri aku sendiri. Tentunya tidak lupa juga ada support dari orang-orang terdekat aku, dari teman-teman aku, dari dosen aku, dari orang tua aku. Maka hal-hal ini tuh akan membuat aku lebih percaya diri gitu depannya. Gitu aja sih untuk persiapannya. Oh gitu ya, persiapan khusus dari Tia. Tia kalau boleh tahu nih, kan ini lomba gitu ya. Di lomba ini ada nggak sih, selain mungkin di lomba ini ya sebagai seorang mahasiswa, kamu pernah nggak sih ada di situasi kamu tuh nervous atau ragu mau melakukan sesuatu, mungkin pas presentasi gitu ya, pas ketemu dosen kilang, ada nggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu Tia? Tentunya ada ya. Pertama, apalagi Ari tadi bilang presentasi ya. Jadi ingat nih aku pernah presentasi sendiri ya. Ini tuh apalagi ada dosen killer. Aku udah presentasi lalu dosennya nanya sama aku, itu benar-benar bikin kayak canggung, takut, dan kayak langsung blank. Nah, itu bener banget. Ada juga hal kecil kayak misalnya ketemu dosen. Kita mau ngobrol sama dosen nih. Secara langsung ya aku bilang kayak, aduh, ini aku mau nanya ini nih, aku punya itu. Aduh, berani nggak ya? Sopan nggak ya? Aku cukup confident nggak ya untuk nanya hal ini? Dan ada juga banyak banget nih dari teman-teman juga mau ngechat dosen. Nah, dari ngechat dosen itu kan kita tuh kayak membuat kata-kata dia. Aduh, kata-kataku udah sopan belum ya? Bahkan aku pernah mau ngechat dosen jam 7. Aku tuh kepikiran kayak, ya kemalaman gak sih kalau ngechat dosen jam segini gitu. Berpikirnya berulang-ulang kali gitu ya. Itu sih hal kecil yang bisa aku sampaikan ya. Oke. Mungkin itu rasa nervous yang kecil-kecilan gitu ya. Tapi sebenarnya ngena gitu ya sebagai seorang mahasiswa. Untuk Tia sendiri pernah nggak sih mungkin tahu tentang teman-teman atau mungkin Tia sendiri, kenapa sih kadang-kadang kita masih merasa nggak percaya diri gitu loh? Menurut Tia kenapa sih hal itu masih terjadi di teman-teman, kurang rasa percaya diri, padahal mungkin teman-teman tuh bisa ngelakuin hal itu, tapi karena mereka nggak punya percaya diri, mereka jadi mengurungkan niat mereka. Menurut Tia kenapa sih hal itu bisa terjadi?
Ya, benar banget tadi. Jadi aku pernah dengar dan pernah nonton juga di TikTok ataupun di manapun itu, ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita itu dibentuk, kepercayaan diri kita itu dibentuk dari waktu kita kecil. Bagaimana orang tua kita mendidik kita. Contohnya, ketika orang tua itu membatasi kreativitas kita, membatasi eksplorasi kita waktu kita kecil, maka kita akan tumbuh menjadi seorang yang serba takut nih, kayak takut eksplor, takut berkreasi. Karena kita dulunya tuh kayak dibatasi. Sedangkan kalau kita udah dibebaskan dari kecil, tapi dibebaskannya hal-hal yang positif ya, dibebaskan kayak beraktivitas semampu kita, seluas kita, maka itu kan berimpact luar biasa bagi kita di masa depan ya, di masa remaja ataupun bagaimana itu. Nah, dari hal-hal kecil itu loh bisa membuat proses self confidence kita tuh menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan juga kalau udah di fase dewasa, tentunya di masyarakat itu juga mempengaruhi ya, bagaimana kalau misalnya lebih juga sih kalau misalnya kita dari kecil udah beraktivitas gitu, tapi orang-orang sekeliling kita kayak kamu kayak gini loh, kamu kayak gini loh, itulah bikin kita jadi turun gitu loh harga diri kita, kayak kepercayaan diri kita. Jadi kita itu kayak terlalu banyak berpikir gitu loh dengan kata-kata orang. Jadi mungkin itu ya yang dirasakan orang-orang sekarang, karena kan lagi overthinkingnya itu loh, zaman overthinking gitu. Oh gitu ya, berarti sebenarnya lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tuh sebenarnya jadi pengaruh juga ya, dalam diri kita, gimana kita bisa menyaring hal-hal yang dari luar gitu ya untuk diri kita sendiri. Oke, kalau dari Tia sendiri ada nggak sih tips and trick ala Tia gitu ya untuk menumbuhkan rasa percaya diri Tia gitu? Tentunya ada. Yang pertama itu adalah kenali diri sendiri. Kita harus mengenali bahwa kita tuh punya harga diri loh. Kita tuh kita tuh spesial. Yang kedua itu kalau misalnya dibilang dari tadi lomba ataupun apapun itu, tentunya harus ada persiapan yang baik. Nah, dari persiapan yang baik itu maka kita akan lebih confident karena kita kan sudah mengerti apa yang akan kita sampaikan, seperti itu. Yang ketiga itu adalah keluar dari zona nyaman. Banyak banget karena kita stuck di zona nyaman, kita nggak dari explore, jadi kayak udah aku udah nyaman di sini, ya udah sih biarin aja, stuck aja di sini gitu. Yang terakhir itu adalah belajar dari kegagalan. Jadi kegagalan itu kan kadang ada orang yang gagal, mereka tuh kayak ya udah nggak usah coba lagi. Itu kita harus kayak belajar dari sana. Justru kegagalan itu adalah kunci kita menuju kesuksesan gitu aja sih. Kalau nggak gagal ya kita nggak akan tahu gimana rasanya berhasil. Iya, benar banget. Oke, terakhir deh Tia, ada nggak sih mungkin saran atau pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum bisa menemukan kepercayaan diri mereka gitu? Ada nggak sih untuk saran dan pesan-pesan ke teman-teman semua? Jadi simpelnya ya, pastinya jangan pernah takut untuk mencoba. Rasa takut itu boleh ada, tapi jangan jadikan rasa takut itu sebagai penghalang kita untuk melakukan sesuatu. Dan ada sedikit kata-kata dari aku, yaitu kita bisa karena terbiasa. Quotes of the day, kita bisa karena terbiasa. Karena semakin terbiasa kita bersosialisasi, berorganisasi, atau apapun itu, maka kita akan jadi orang yang confident gitu loh. Karena udah biasa melewati ini, jadi kayak gas aja gitu ya. Oke deh, mungkin itu dia tadi ya bincang-bincang kita bersama Tia tentang self confidence atau rasa percaya diri. Mungkin kita dapat simpulkan bahwa hari ini kalau mau percaya diri ya harus bisa, dalam mindset kita bisa karena terbiasa. Kalau nggak gitu ya kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti ya. Kalau nggak berani mencoba ya nggak akan tahu gitu kan. Jadi mungkin itu dia podcast kita hari ini di Mahadewa Podcast. Jadi sampai jumpa di perbincangan podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.